Dialog Atma. Halo sahabat Atma, jumpa lagi dengan saya Mario Antonius Birowo. Kita akan berdialog dalam segmen ini berkaitan dengan topik Merapi. Kita sudah punya kedatangan tamu, seorang ahli komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Atma Jaya Yogyakarta, Bu Nini Sri Rejeki. Halo Bu Nini. Halo Pak Anton, selamat sore. Apa kabar? Kabar baik, kita bisa bertemu lagi di masa pandemi, sangat senang sekali. Ya, saya dan Bu Nini sudah lama tidak berjumpa ya. Sejak pandemi kami saling menjaga supaya tidak terjadi kontak-kontak langsung, dan pada saat ini juga kami membatasi diri ya dengan jarak yang diperbolehkan ya sekitar 1,5 meter. Ya, Bu Nini merupakan seorang dosen ilmu komunikasi Atma Jaya Yogyakarta yang mendalami persoalan komunikasi pembangunan. Nah, berkaitan dengan Merapi nih Bu Nini ya, kita sudah tahu bahwa sejak 5 November 2020 Merapi ditingkatkan statusnya oleh pemerintah. BPTKG mengatakan Merapi menjadi status siaga. Sebelumnya kita tahu bahwa status waspada. Bu Nini, dalam konteks Merapi, kita sekarang sudah punya suatu pendekatan baru, yaitu pengurangan resiko bencana. Nah, kalau berkaitan dengan ini Bu Nini ya, dari perspektif komunikasi pembangunan, ya, apa yang bisa kita bicarakan? Pertama-tama, komunikasi pembangunan itu meliputi apa saja sih? Lalu berkaitan dengan soal bencana itu di mana ketemunya? Baik Pak Anton, terima kasih. Senang sekali saya bisa bertemu dengan pakar komunikasi kebencanaan. Sekarang kita berbagi pengetahuan ya Pak, berbagi ilmu, dan kita share ke sahabat Atma kita. Baik Pak Anton, untuk komunikasi pembangunan ya, khususnya sore ini saya akan bicara mengenai komunikasi pembangunan berkelanjutan ya. Konsep ini tentu saja entry point-nya ada di pengertian pembangunan. Ya, di pengertian pembangunan itu intinya adalah membuat kehidupan masyarakat itu lebih baik dan lebih sejahtera gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan konsep berkelanjutan, yaitu bahwa bagaimana respon dari insan manusia, dari masyarakat itu terhadap alam, terhadap lingkungan. Dan dalam konteks ini tentu saja kita bicara tentang Merapi ya. Merapi, ya. Bagaimana hidup harmoni dengan Merapi yang sudah banyak memberikan berkah ke masyarakat di sekitarnya, di lereng Merapi, yaitu di bagian yang di Jogja ini, misalnya di Kabupaten Sleman, kemudian di Kabupaten Boyolali kalau tidak salah ya Pak Anton, kemudian di Kabupaten Magelang, dan tentu saja di samping berkah. Ada juga Klaten. Ya, oh ya, baik, Klaten Jawa Tengah ya Pak ya, Klaten Jawa Tengah. Nah, di samping berkah yang diterima oleh masyarakat itu juga tentu saja bagaimana merespon kondisi Merapi yang dengan siklus alamiahnya mungkin bisa disebut sebagai bencana ya gitu. Nah, bagaimana hidup selaras di antara berkah dan bencana itu. Nah, itu yang terkait dengan berkelanjutan. Kemudian dengan komunikasi itu sendiri adalah bagaimana penyampaian pesan-pesan, bagaimana transaksi informasi, transaksi pesan yang terjadi di antara pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah ke masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan lainnya yang concern terhadap Merapi. Saya kira itu untuk komunikasi pembangunan berkelanjutan Pak Anton. Ya, Merapi itu kan dilihat sebagai suatu gunung yang sebenarnya sangat aktif di Indonesia ya. Tapi bagi masyarakat mereka melihat dalam konteks yang berbeda. Bahwa Merapi tentu saja ada bahaya-bahayanya, tetapi juga banyak yang melihat bagi masyarakat Merapi ini seperti yang Bu Nini katakan membawa berkah ya, dengan segala hal yang sudah pernah diberikannya berkaitan dengan pasirnya, lalu juga dengan kesuburan tanahnya dan sebagainya. Nah, ketika sekarang ada dalam posisi Merapi yang sedang aktif sampai level siaga, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan? Oke, baik Pak Anton, mungkin kalau saya melihat ya dari sejak eksplosi Merapi tahun 2000
ya, itu sudah ada perbaikan-perbaikan penanganannya gitu ya. Dan saya kira untuk penanganan itu sudah bergeser dari paradigma yang sifatnya tanggap darurat yang top down, kemudian sudah bergeser ke pengurangan risiko bencana atau mitigasi. Nah, saya kira dalam konteks itu yang penting adalah bagaimana perencanaannya gitu. Nah, kalau kita lihat apa hubungannya dengan komunikasi pembangunan berkelanjutan dan bencana tadi adalah bagaimana melakukan perencanaan yang baik agar mitigasi itu sangat efektif gitu. Kalau saya lihat misalnya atau saya dengar gitu, masih ada persoalan-persoalan terkait dengan penanganan Merapi saat ini, sekalipun manajemennya sudah makin baik. Misalnya masyarakat yang tidak mau direlokasi padahal ada di kawasan rawan bencana 2 atau 3. Kemudian juga persoalan mitigasi yang terkait dengan sister village misalnya, itu kesiapan desa penyangga itu juga mungkin tidak maksimal. Artinya kan kebutuhan dari masyarakat yang mengungsi dan desa penyangga itu belum seimbang. Misalnya kebutuhan akan kandang ternak, kemudian air bersih ya MCK, kemudian juga logistik lainnya. Nah, ini tentu saja perlu perbaikan. Nah, kalau perencanaannya makin baik itu tentu saja hal itu dapat diatasi. Itu termasuk juga persoalan yang terkait dengan desa siaga misalnya gitu ya. Masyarakat merasa tidak dilibatkan gitu ya, sehingga respon masyarakat terkait dengan desa siaga itu juga tidak begitu baik. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana komunikasi yang bisa membangun koordinasi antara pemangku kepentingan dalam perencanaan, misalnya perencanaan kontingensi seperti itu, Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Ni. Dan ada yang menarik sekarang nih ya kan, dalam kasus Gunung Merapi dan masyarakat di sekitarnya di lereng Merapi itu, Bu Ni sudah katakan tentang desa yang memiliki saudara ya, artinya mereka namakan sebagai desa bersaudara atau di dalam bahasa Inggris sister village-nya. Dan pada kasus-kasus Merapi ini nampak sekali nih inisiatif warga untuk menemukan desa-desa bersaudaranya. Ya. Kalau itu dilihat dari sisi komunikasi pembangunan ya berkelanjutan, ya, aspek yang berkaitan dengan sister village ini gimana Bu Ni melihatnya? Ya, ini berarti masalah koordinasi ya, masalah koordinasi antara desa penyangga dengan aparat desa yang mengungsi itu. Karena kalau persoalannya sebelumnya kan kesulitan aparat dalam mengontrol warganya mengungsi kemana. Kalau desanya sudah sasarannya jelas itu kan lebih baik. Tapi yang dipentingkan adalah sekarang perencanaan untuk menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat yang mengungsi gitu, sehingga yang dibutuhkan seperti kebutuhan untuk MCK, kemudian kebutuhan kandang ternak dan logistik itu bisa matching, sehingga yang diperlukan adalah koordinasi antara aparat desa pengungsi, desa asal dan desa penyangga atau desa saudaranya itu. Dan tentu saja dalam konteks ini bagaimana mempertemukan aparat dari desa penyangga dan desa asal itu adalah harus difasilitasi oleh Pemda. Sehingga kalau saya meminjam satu konsep dalam komunikasi pembangunan berkelanjutan itu adalah terkait dengan yang namanya pendekatan transdisipliner, yaitu bagaimana mempertemukan para pemangku kepentingan dan masyarakat itu, sehingga sebetulnya pendekatannya itu bukan perencanaan yang dari atas, tapi dari betul-betul dari bawah. Jadi ditanyakan apa kebutuhan mereka sehingga bisa matching begitu, Pak Anton. Pertemuannya maksudnya adalah dari bawah itu, kalau misalnya masyarakat desa A yang ada di tempat yang rawan bencana, dan kemudian desa penyangga atau desa bersaudara tadi itu melakukan saling kontak begitu. Iya, koordinasi yang tentu saja bisa diwakili oleh aparatnya gitu, sehingga kebutuhannya itu bisa dikomunikasikan.
Ini kan artinya komunikasi itu menjadi sangat penting karena komunikasi sendiri sebetulnya akan menghubungkan bagian-bagian yang terpisah antara desa asal dan desa penyangga itu kan unit-unit yang terpisah, sehingga itu perlu adanya komunikasi, dan komunikasi itu kan perlu fasilitasi dari para perangkat desa, dan itu juga harus diakomodasi oleh pemerintah daerah. Mungkin bisa masuk dalam perencanaannya gitu, Pak. Ya, untuk yang sekarang ini ada hal yang sangat istimewa yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh bencana-bencana sebelumnya ya. Kalau bencana sebelumnya cukup spesifik, yaitu soal satu atau tunggal bencana alam. Sekarang ini ada pandemi, yaitu bergabung antara bencana alam dan non pandemi. Kita tentu tidak berharap bahwa Merapi meningkat dan semoga aman, tetapi baik juga kalau kita bicara tentang persiapan. Nah, bagaimana nih? Ada situasi bencana non alam dan bencana alam potensinya. Ya. Bagaimana kalau dari konteks masyarakat menanganinya? Ya, itu tentu saja secara non struktural ya, artinya terkait dengan capacity building, mungkin ya ini masyarakat perlu disiapkan jauh-jauh hari supaya mereka paham akan protokol kesehatan gitu. Selain itu juga di desa penyangga tentu saja harus dimungkinkan ini berapa tempat mengungsi yang memungkinkan warga itu tidak banyak berkerumun seperti itu. Nah, ini tentu saja juga akan melibatkan pemangku kepentingan yang lain, misalnya dari dinas kesehatan gitu. Dan itu tentu saja begini, yang punya kepentingan, para pemangku kepentingan ini seharusnya mereka akan proaktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka itu tetap aman dalam kondisi pandemi, termasuk penyediaan masker gitu dan sanitizer kalau perlu gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dipikirkan di masa pandemi ini, Pak. Ya, di dalam situasi di pengungsian tidak selalu semua berjalan smooth ya, mulus, karena ada hal-hal yang seringkali tidak terduga juga yang belum dibayangkan ya. Misalnya berkaitan dengan tadi, ketika kita sudah lama di lereng Merapi, warga bersiap-siap untuk menghadapi bencana Merapi, dan sekarang dihadapkan tambahan baru ya, non alam tadi yang soal pandemi. Ya, Bu Nini sudah menekankan tentang pentingnya untuk prokes ya. Hal yang menarik adalah kalau berkaitan dengan kesehatan tuh mau tidak mau berhubungan juga dengan tadi tenaga-tenaga kesehatan. Ya. Bagaimana kemudian tenaga kesehatan bisa bersinergi dengan warga, ya. Sehingga ini konsep partisipasi dalam menangani bencana itu sendiri, double bencana ini. Yang kita harapkan bisa tertangani baik ya. Iya baik. Artinya begini, persoalan apa sebetulnya yang terkait dengan petugas kesehatan mungkin yang membackup masyarakat di desa tempat mengungsi misalnya seperti itu. Apakah masalah kedekatan atau apa gitu. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif komunikasi ya tentu saja harus adanya kemauan untuk mengidentifikasi gitu ya, atau empati, membangun kesamaan dengan pengungsi misalnya, supaya mereka itu mudah untuk mempersuasi masyarakat agar tetap memenuhi protokol kesehatan. Karena kalau misalnya ya masyarakat tidak diidentifikasi oleh para petugas kesehatan, mereka akan merasa berjarak dan sungkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebetulnya penting bagi mereka gitu. Nah, ini ya membangun kesamaan itu artinya para petugas kesehatan barangkali ada yang mau tinggal live-in di situ, itu kemudian juga menjelaskan istilah-istilah kesehatan dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Ini upaya mengidentifikasi, termasuk juga mungkin bisa dicarikan petugas kesehatan yang
kurang lebih juga misalnya asalnya dari desa itu, Oke. atau kemudian juga ada kader-kader ya, ada kader-kader yang Baik. berasal dari desa itu, Mhm. ya, atau dari desa asal. Gitu. Ya. Jadi konsepnya mereka bisa tetap ada dalam situasi yang akrab dengan mereka ya, Ya. kepemilihan nakes yang Ya. lebih familiar ya, Ya. kemudian tidak asing dengan masyarakat itu sendiri dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dalam segmen terakhir ini Bu Nini ya, kita menggunakan kata-kata kunci yang mungkin bisa disampaikan Bu Nini sehingga proses penanganan kebencanaan ini sesuai dengan komunikasi berkelanjutan. Apa yang harus diperhatikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sendiri, dan juga mungkin juga stakeholder yang lain, yaitu pihak LSM, perguruan tinggi, dan juga pihak swasta misalnya ya. Oke, ini maksudnya kata-kata kunci yang harus Yang bisa dipegang. diingat. Koordinasi, ya, kemudian kolaborasi, gitu, dan juga partisipasi, gitu, Mas. Saya kira itu. Ya. Yang namanya kolaborasi itu akan mengandung makna kerjasama, gitu. Oke, ya, sahabat Atma, barusan kita mendapatkan banyak hal dari Bu Nini ya dalam waktu yang sebenarnya tidak panjang, tapi Bu Nini sudah menyampaikan tentang pentingnya kolaborasi, ya, kerjasama antar stakeholder, dan yang paling penting adalah juga melibatkan masyarakat atau partisipasi. Ya. Komunikasi bencana membicarakan tentang bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berbagai pihak berinteraksi. Semoga situasi bencana khususnya di Merapi bisa ditangani baik dan Merapi tidak semakin berbahaya tetapi semakin terkendali. Sahabat Atma, kita selesaikan acara kita sampai ini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Dialog Atma.